Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kausar Afik dari TRO 24 dengan 3 digit NIM terakhir 071 dari kelas praktikum C. Di sini saya akan membahas tentang praktikum membahas mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol tugas ketujuh, yang dimana di PPT ini ada sebuah judul ya teman-teman ya, yaitu evaluasi kinerja kontrol motor berbasis PWM dengan pembacaan encoder pada simulink. Oke, langsung saja. Jadi PWM itu teman-teman ya, jadi PWM itu merupakan pulse width modulation, yang merupakan metode untuk mengontrol daya yang diberikan ke beban seperti motor DC dengan cara mengatur level pulsa duty cycle dari sinyal digital. PWM tidak mengubah tegangan secara langsung, tetapi mengatur waktu on off dan off sinyal untuk mengontrol kecepatan atau intensitas. Prinsip kerja PWM. Nah, jadi PWM itu bekerja berdasarkan sinyal gelombang kotak square wave dengan dua kondisi, yaitu on tinggi, motor menerima tegangan penuh, off terendah, motor tidak menerima tegangan. Nah, jadi satu periode sinyal PWM itu disebut dengan periode total yang terdiri dari ton T on, maksudnya ini kegabung ya. Jadi waktu sinyal high atau on, T off waktu sinyal low atau off. Jadi semakin lama sinyal berada dalam kondisi on atau high dibanding off atau low, maka semakin besar daya yang diterima motor sehingga putarannya menjadi lebih cepat ya. Besarnya perbandingan waktu on terhadap total periode disebut duty cycle dan biasanya dinyatakan dalam persen. Jadi semakin besar duty cycle, semakin lama motor menerima tegangan dalam satu periode, yang dimana sama dengan kecepatan putaran itu meningkat. Nah, di sini ada rumus cycle. Jadi T on yang dimana waktunya on per T on waktu off plus T off dikali 100%. Lalu yang sini ada pengaruh dari duty cycle ya teman-teman. Jadi duty cycle tuh berpengaruh lah. Jadi kalau pengaruh dari duty cycle rendah tuh kalau nilainya 0 sampai 25%. Jadi tegangan rata-rata yang diterima motor itu sangat kecil sehingga torsi awal tidak cukup untuk mengatasi inersia dan beban. Akibatnya tuh motor berubah sangat lambat atau bahkan tidak stabil. Lalu ada duty cycle menengah plus minus lah 50%. Nah, kalau duty cycle menengah plus minus 50% ini, motor tuh mulai beroperasi lebih stabil dengan kecepatan menengah. Nah, pada kondisi ini pengaruh beban menjadi signifikan karena perubahan beban dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang cukup besar. Nah, terus ini ada duty cycle tinggi. Nah, duty cycle tinggi itu dari sekitar 75 sampai 100%, yang dimana tuh motor menghasilkan torsi dan kecepatan yang lebih besar. Namun peningkatan duty cycle mendekati 100% dapat menyebabkan kenaikan arus rugi daya dan suhu motor, sehingga berpotensi menurunkan efisiensi dan umur motor. Lanjut, ada encoder. Nah, encoder nih encoder 2 pin ya. Jadi encoder 2 pin ini merupakan sensor posisi dan kecepatan yang digunakan pada motor DC untuk mengonversi gerakan rotasi poros motor menjadi sinyal listrik berupa pulsa digital. Nah, encoder ini tuh umumnya dipasang pada bagian belakang motor DC gearbox dan memiliki dua pin keluaran yang menghasilkan sinyal pulsa dengan kondisi logika high and low. Karena hanya menyediakan satu kanal sinyal pulsa, encoder ini tuh diklasifikasikan sebagai single channel encoder. Nah, jadi encoder 2 pin ini tidak mampu mendeteksi arah putaran motor, namun dapat digunakan untuk menghitung jumlah putaran atau revolusi serta menentukan kecepatan putaran motor dalam satuan RPM. Nah, lalu ada fungsi encoder 2 pin. Nah, jadi encoder menghasilkan pulsa setiap kali poros motor berputar dengan menghitung jumlah pulsa dalam selang waktu tertentu. Kecepatan putaran motor atau RPM itu dapat ditentukan, namun akurasi pengukuran kecepatan ini tuh sangat bergantung pada resolusi encoder dan kestabilan waktu sampling. Jadi resolusi yang rendah dapat menyebabkan hasil pengukuran kurang halus, terutama pada kecepatan rendah. Nah, selain itu encoder tuh dapat digunakan untuk menghitung jumlah putaran poros motor sebagai posisi relatif dengan cara mengakumulasi total pulsa yang dihasilkan. Metode ini tuh tidak memberikan informasi posisi absolut sehingga kesalahan tuh dapat terakumulasi apabila terjadi kehilangan pulsa akibat noise atau gangguan sinyal. Dalam sistem kontrol tertutup closed loop control, data pulsa dari encoder dikirim ke microcontroller untuk dibandingkan dengan nilai kecepatan yang diinginkan.
Nah, selisih antara kecepatan aktual dan referensi itu digunakan sebagai dasar pengendalian motor secara otomatis meskipun efektif untuk kontrol kecepatan sederhana. Encoder 2 pintu memiliki keterbatasan karena tidak mampu mendeteksi arah putaran sehingga kurang optimal untuk aplikasi kontrol presisi tinggi. Terus ada prinsip kerja encoder 2 pin. Jadi encoder 2 pin itu umumnya tuh menggunakan sensor optik inframerah yang terdiri dari LED sebagai pemancar dan fotodioda sebagai penerima, serta cakram berlubang yang terpasang pada poros motor. Nah, dari saat cakram berputar, lubang-lubang pada cakram tuh apa ya? Secara nggak langsung tuh bergantian meneruskan dan memutus sinar inframerah menuju sensor penerima. Nah, perubahan kondisi itu menghasilkan pulsa digital berupa logika high and low. Nah, pulsa-pulsa tersebut tuh kemudian dikirim ke microcontroller untuk dihitung. Namun sistem otak ini sensitif terhadap kotoran, getaran, dan ketidaksejajaran komponen yang dapat menyebabkan kesalahan pembacaan pulsa. Oleh karena itu tuh diperlukan perancangan mekanik dan pemrosesan sinyal yang baik agar data encoder tetap andal. Terus ada perhitungan RPM dari encoder. Nah, jadi ini rumusnya teman-teman ya. Jadi rumusnya itu X bagi N kali 60. Nah, kelebihannya itu ada struktur sederhana dan mudah digunakan, akurasi cukup untuk pengukuran kecepatan dasar, biaya relatif murah, banyak yang tersedia pada motor DC. Nah, terus kekurangannya hanya dapat mengukur kecepatan dan tidak mampu menentukan arah putaran karena hanya memiliki satu kanal pulsa. Akurasi lebih rendah dibandingkan encoder 3 pin atau 4 pin. Terus nggak dapat mendeteksi posisi absolut, jadi hanya cuman posisi relatif gitu. Nah, kesimpulan, kontrol PWM pada motor DC di simulink itu digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan memodifikasi nilai duty cycle dan dari sinyal kendali. Nah, perubahan duty cycle itu akan memengaruhi besar tegangan rata-rata yang diterima motor. Nah, sehingga kecepatan motor tuh dapat dinaikkan atau diturunkan. Namun hubungan antara duty cycle dan kecepatan motor tuh nggak selalu linear karena dipengaruhi oleh karakteristik motor, beban, serta rugi sistem. Nah, encoder 2 pintu berperan sebagai sensor umpan balik lah atau feedback yang mengukur kecepatan aktual motor dan dalam bentuk pulsa digital. Nah, pulsa tersebut diproses dan dihitung oleh simulink untuk menentukan kecepatan putaran motor dalam satuan RPM. Akurasi pengukuran itu bergantung pada resolusi encoder dan metode perhitungan pulsa, dan sehingga pada kecepatan rendah atau kondisi gangguan sinyal dapat terjadi error pengukuran. Dengan mengintegrasikan kontrol PWM dan encoder dalam lingkungan simulink, sistem kendali dapat dirancang dalam bentuk loop atau tertutup. Nah, closed loop ya. Kecepatan aktual hasil pembacaan encoder dibandingkan dengan nilai referensi setpoint, kemudian selisihnya digunakan oleh controller seperti PID untuk menyesuaikan sinyal PWM. Nah, terus pendekatan itu meningkatkan kestabilan kecepatan motor terhadap perubahan beban dan gangguan, meskipun performa sistem sangat bergantung pada penyetelan parameter controller dan keterbatasan sensor encoder yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas rangkaiannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari GSG7 ini, yaitu di rangkaiannya ada Arduino di mana nyambung ke encoder PWM. Nah, di mana blok encoder dan Arduino ini bagian kiri itu terdapat blok Arduino encoder dengan pin A dan pin 2 dan pin B di pin 3. Blok ini berfungsi untuk membaca pulsa dari encoder motor DC. Setiap pulsa mempresentasikan perubahan posisi poros motor. Nah, dan dari nilai keluaran ini, encoder ini saya simpan sebagai variabel encoder ya. Kedua ada blok delay ya, delay. Itu ada blok delay. Nah, dari blok delay ini atau blok Z itu apa ya? Satu sampel. Nah, blok ini tuh mempunyai nilai encoder sebelumnya yang saya beri nama nref nih. Nih ya. Nih, nref. Fungsi blok ini sangat penting nih karena tanpa nilai sebelumnya kita tuh nggak bisa ngitung perubahan posisi atau kecepatan motor. Yang ketiga tuh
Block-block itu ada namanya percepatan motor atau perhitungan kecepatan motor yang di mana nilai encoder saat ini itu dikurang dengan nilai encoder sebelumnya menggunakan blok subtract. Nah, hasil pengurangan ini adalah selisih pulsa encoder persatuan waktu yang mempresentasikan kecepatan motor. Nilai ini kemudian ditampilkan dan disimpan sebagai variabel speed. Dan juga perlu dicatat ya, ini tuh merupakan kecepatan relatif jika ingin RPM atau revolution per minute masih perlu dikonversi berdasarkan resolusi encoder dan waktu sampling. Dan ada input PWM ya, nih. Input PWM tuh berfungsi sebagai dan juga input PWM pasti berfungsi sebagai input PWM. Nilai positif motor berarti berputar satu arah, sedangkan nilai negatif berarti motor berputar ke arah sebaliknya. Nilai ini kemudian dikonversi ke tipe data INT16 atau integer 16 agar kompatibel dengan Arduino. Terus juga ada logika arah putaran yang dimana sistem itu apa ya? Sistem ini tuh menggunakan dua blok switch untuk menentukan arah putaran nih, dua blok switch. Jika apa ya, jika nilai PWM itu lebih besar daripada nol, maka motor berputar ke arah maju. Jika PWM kurang dari nol, maka akan berputar ke arah mundur. Terus di blok-blok ini juga ada output PWM dan Arduino nih. Output PWM dan Arduino. Output PWM dan Arduino itu apa ya? Mengirimkan sinyal PWM ke pin 5 dan pin 6. Ini ada ya. Nih pin 5, ini pin 5, ini pin 5, pin 6. Yang dimana apa ya? Besar kecilnya duty cycle menentukan kecepatan motor, sedangkan kombinasi pin kecepatan menentukan arah putaran. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit ya, sedikit rangkaian ini, simpulannya tuh apa ya? Model Simulink ini membaca encoder motor DC, menghitung kecepatan berdasarkan selisih pulsa, lalu mengontrol kecepatan dan arah motor menggunakan PWM Arduino. Nah, struktur dari rangkaian ini tuh bisa merupakan dasar dari sistem kontrol motor dan bisa dikembangkan bukan oleh sih lebih lanjut dengan menambahkan kontrol PID atau autonomik. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk nextnya bakal saya tampilin hasil dari praktikum ini teman-teman. Merupakan hasil video dari praktikum ini. Oke, terima kasih. Data tipe ini form, ini konstan, ini gain udah, ini foto, ini konstan, ini slider.